Saya pribadi nggak pernah memakai pedoman jarak aman. Halo, selamat datang di channel CJ Bob. Kita ngobrol di motor tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Yang nggak ada hubungannya juga akan kita obrolin. Hari ini langitnya berawan, udara agak-agak anget. Tidak sepanas biasanya, tapi berawan enak. Kali ini saya mau ngobrol tentang jarak pandang. Apa itu jarak pandang? Jarak pandang, definisi saya ya. Jarak pandang adalah jarak sejauh mana kita memandang ke depan pada saat kita berkendara. Jadi baik pada saat kita pakai mobil, nyetir mobil, atau naik motor, mengendarai sepeda motor. Jarak pandang, jadi berapa jauh kita ngeliatnya ke depan. Nah, saya pakai konsep jarak pandang ini. Nah, seperti pasti kita sering lihat ya, kalau kita jalan di jalan tol misalnya, kita sering lihat, pasti akan melihat rambu jarak aman. Nah, jarak pandang ini beda dengan jarak aman, berbeda jarak aman. Kalau jarak aman di jalan tol misalnya, kita bisa lihat ada tulisan 0, ada rambu ya. Ada rambu 0, 50 meter, kemudian 100 meter. Nah, di jarak 100 meter itu akan ada tulisan jarak aman. Rambu itu, petunjuk itu artinya ya, adalah jarak yang aman pada saat kita nyetir berkendara di jalan tol adalah 100 meter. Maksudnya 100 meter jarak dari mobil kita dengan kendaraan kita di depan itu yang aman adalah 100 meter. Kalau di bawah 100 meter, 50 meter itu termasuk jarak yang nggak aman. Itu rambu jalan tol. Nah, saya pribadi nggak pernah memakai pedoman jarak aman. Kenapa? Karena sulit diterapkan, dan bahkan pengalaman saya ya nggak bisa saya terapkan di jalan tol Indonesia. Kenapa? Karena gini, misalnya saya lagi jalan naik mobil, lagi nyetir mobil di jalan tol. Taruh kecepatan saya 80, maksimum speed di jalan tol kan antara 80 dan 100 ya, tergantung jalan tol mana. Misalnya saya jalan dengan kecepatan 80 km per jam. Kemudian saya jaga jarak dengan mobil di depan saya. Nggak usah 80 lah, misalnya at any speed, di kecepatan berapapun. Kemudian saya jaga jarak dengan kendaraan di depan saya 100 meter. Nggak lama, misalnya sekarang nih, misalnya anggap aja nih lagi naik di jalan tol nih, coba saya jaga jarak depan sana 100 meter. Nggak lama, paling beberapa detik aja, ruang antara saya dengan mobil saya yang 100 meter, mobil di depan itu tadi, ruang antara mobil saya dengan mobil di depan itu tadi pasti diisi orang. Pasti akan ada orang nyelip. Ini masuk di tengah-tengah saya nih. Nah, satu, dia akan ngebut, dia akan jalan. Kemudian nggak lama setelah itu ada lagi mobil lain masuk lagi. Misalnya dengan mobil yang kedua itu tadi, saya jaga jarak saya pelanin, saya mundur 100 meter. Nggak lama habis itu pasti ada lagi yang bukan ada nyelip masuk. Jadi 100 meter jarak aman, 100 meter itu, bahkan 50 meter itu sulit diterapkan. Buat saya ya, saya sangat kesulitan. Jadi jarak 100 meter itu nggak bisa diterapkan di jalan tol. Karena itu saya pakai yang namanya konsep jarak pandang. Nah, jadi konsep jarak yang pandang yang saya pakai ini satuannya bukan meter, tapi satu aja detik. Jadi gini, jarak pandang saya adalah 5 detik ke depan. Kenapa 5 detik ke depan dan apa artinya kok pakai, pertanyaan pertama pasti kok pakai satuannya waktu, bukan jarak, bukan meter ya, bukan meter atau bukan kilometer, tapi kenapa detik? Konsep ini mungkin agak-agak ngebingungin, tapi kalau udah dicobain, udah dipraktekkan, gampang kok, nggak susah. Jadi kenapa saya pakai satuannya waktu, bukan satuannya jarak? Karena kaitannya adalah dengan reaction time dan juga dengan stopping distance. Jadi setiap manusia itu punya reaction time, waktu reaksi. Waktu reaction time itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang kita butuhkan untuk bereaksi terhadap satu hal. Jadi misalnya, contoh gampangnya, naik motor nih. Tiba-tiba di depan saya ini, misalnya motor ini tiba-tiba belok kanan.
Nah, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk bereaksi? Itu namanya reaction time. Dan reaction time itu juga banyak ya yang mempengaruhi reaction time, misalnya tingkat kelelahan, dehidrasi, tingkat hidrasi kita. Itu mempengaruhi reaction time juga. Tapi yang paling berpengaruh adalah umur. Pada waktu kita muda, umur 20-an, 30-an, itu reaction time kita cepat. Hanya hitungan sepersekian detik kita langsung bereaksi. Nah, masih muda reaction time-nya cepat. Tapi dengan bertambahnya usia, reaction time kita akan berkurang. Umur 40, 50, 60, 70, itu reaction time kita akan berkurang. Kalau waktu muda reaction time kita, misalnya sepersekian detik kita udah bereaksi. Ketika umur kita bertambah tua, reaction time kita akan semakin lama. Mungkin kita butuh 1 detik untuk, apaan tuh? Mikir dulu, tell me, kalau orang telat mikir, apa itu ya? Setelah mikir baru bereaksi. Itu, reaction time. Selain reaction time juga yang pengaruh faktor satunya lagi yang menentukan adalah stopping distance. Jadi setiap kendaraan tuh ada yang namanya stopping distance. Stopping distance itu adalah berapa jarak dia berhenti. Misalnya kendaraan dengan kecepatan, kalau saya nggak salah ingat, menurut pedomannya di SUB, kendaraan yang jalannya 60 km per jam, maka stopping distance-nya ada 30 meter. Sementara kalau dia 80, 40 meter, kalau 150 meter. Jadi kira-kira hitungan gampangnya, pedoman gampangnya adalah stopping distance adalah setengah dari kecepatan. Kira-kira begitu. Itu tentunya tergantung pada kondisi mesin, kondisi jalan, tergantung kondisi rem, kondisi jalan, dan juga berat mobil ya. Itu sebabnya kenapa kalau truk, bis yang besar-besar ngeremnya susah. Lama mereka untuk bisa berhenti. Itu tadi stopping distance dan reaction time. Saya sendiri menggunakan pedoman 5 detik ke depan. Kalau jarak pandang saya ada 5 detik ke depan. Kenapa 5 detik? Jadi gini, ketika saya menentukan jarak pandang saya yang 5 detik itu, ada beberapa hal yang saya perhitungkan. Yang pertama adalah tadi reaction time saya, kemudian stopping distance motor saya atau kendaraan saya. Dan yang ketiga adalah traveling distance. Jadi berapa jauh jarak tempuh saya setiap detiknya. Jadi gini, misalnya saya jalan di kecepatan 60 km per jam seperti ini nih, 60. Maka setiap detik saya menempuh jarak 17 meter. Jadi tiap detik nih 17 meter, 17 meter, 17 meter gitu. Bayang nggak, 17 meter tuh deket loh, nggak jauh. Itu mungkin hanya 3 atau 4 mobil. Nempel mobilnya, mepet. Itu 17 meter, kalau jalannya 60. Nah kalau Anda jalan dengan kecepatan misalnya 80 km per jam, maka jarak tempuhnya lebih jauh lagi. Dari tadinya 17, ketika jalan di kecepatan 80, jarak tempuh Anda adalah 22 meter per detik. Jadi setiap detik Anda nempuh 22 meter, itu cepat loh. Nah, pakai hitungan saya tadi ya, jarak pandang 5 detik. Ketika saya jalan 60 km ke depan, ketika saya jalan dengan kecepatan 60 km per jam, saya melihat jauh ke depan sejauh 5 kali 17. 5 detik, jarak pandang yang saya pakai, pedoman yang saya pakai 5 detik dikali 17. 17 adalah karena kecepatan saya 60 km per jam, dan 17 karena setiap detiknya saya di kecepatan 60 saya menempuh jarak 17 meter. 17 kali 5, 85 meter. Jadi 85 meter itu deket loh. Itu paling kira-kira jembatan itu tuh yang ada lampunya tadi ya, nggak jauh. Jadi saya melihatnya jauh ke depan sana. Itu kalau kecepatan saya 60 km per jam. Ketika saya naikin kecepatan saya menjadi 80 km per jam, 80 km per jam, setiap detik di kecepatan 80 saya menempuh 22 meter. 22 meter juga nggak jauh, dekat. Itu mungkin satu rumah kali ya, jarak dari ujung rumah ke ujung. Itu 22 meter. Karena jarak pandang saya 5 detik, ketika kecepatan saya 80 km per jam, maka saya melihat jauh ke depan sejauh 22 kali 5, 110 meter. Begitu juga ketika kecepatan kita 100. Ketika kecepatan 100, itu setiap detiknya kita nempuh 27 meter.
27 meter, tinggal dikali 5 aja buat saya 5. Nah, jadi setiap kali saya berkendara, saya selalu melihatnya. Kalau ketika kecepatan 60 km per jam, saya melihatnya jauh ke depan, 80 meter. 80 meter itu nggak terlalu jauh loh, deket loh. Pertimbangan karena stopping distance juga dan reaction time. Misalnya begini, saya kasih contoh gampang, hitung-hitungan gampang. Misalnya pada saat saya lagi naik motor nih, tiba-tiba di depan saya ada orang jatuh. Saya lagi jalan dengan kecepatan 60 km per jam, 60 km per jam, kemudian di depan saya, di jarak sekitar 50 meter dari saya deh, 50 meter dari saya, ada motor jatuh. Saya lihat, kaget kan, saya langsung tarik rem saya. Saya tarik rem. Begitu saya tarik rem, dari mulai ngelihat sampai saya putuskan untuk ngerem, butuh waktu 1 detik. Jadi pada saat, ini kecepatan 60, pada saat saya ngelihat sampai saya ngerem, saya udah berjalan 17 meter. 50 dikurang 17, tinggal berapa tuh? 33 meter. 33 meter. Saya tarik rem sekuat tenaga. Set. Rem. Stopping distance kira-kira kalau di kecepatan 60 tuh kira-kira 30 meter stopping distance. Saya tarik rem saya. Ingat loh, jarak saya dengan orang jatuh itu tadi tinggal 33 meter ketika saya narik rem. Karena stopping distance saya 30, motor baru berhenti 30 meter kemudian. Jadi ketika motor saya berhenti, jarak antara saya dengan motor jatuh itu cuma tinggal 3 meter. Deket 3 meter, satu mobil ini paling 3 meter. Nah itu kalau saya melihat ketika jaraknya 50 meter di depan saya, atau ketika dia jatuh 50 meter depan saya. Repotnya kalau dia jaraknya nggak jauh di depan saya, hanya 20 meter kemudian dia jatuh, itu ya ngerem mungkin susah juga. Aduh, mudah-mudahan saya nggak pernah ngalamin kejadian seperti itu. Itu contoh kenapa saya pakai jarak pandang, bukan jarak aman. Jalanannya lumayan ramai juga. Nah, konsep jarak pandang itu bisa kita pakai di at any speed, di kecepatan berapapun. Misalnya kecepatan pelan seperti ini nih. Kecepatan pelan seperti ini. Saya ngeliatnya juga 5 detik ke depan kan jauh. 5 detik, 5 detik ke depan tuh nggak jauh. Mobil ini ke truk, ke bis ini aja 5 detik mungkin. Nggak nyampe dari tadi. Jarak pandang 5 detik ke depan itu saya pakai. Jadi misalnya saya jalan dengan kecepatan 60, saya pakainya 60 yang gampang hitungnya ya. Kalau kayak kecepatan 30 gini, mungkin hanya setiap detiknya saya jalan 8 meter, 9 meter. Setiap detik itu pelan banget. Jadi saya ngeliatnya juga nggak jauh-jauh amat. Ngeliatnya deketnya paling tuh mobil Ioniq itu, kalau jalan pelan segini. Tetapi meskipun saya memandang 80 km, tetapi meskipun saya memandang jauh 80 meter ke depan, bukan berarti saya nggak memperhatikan sekitar saya. Saya tetap memperhatikan kiri kanan saya. Memperhatikannya nggak dengan cara nengok kiri nengok kanan. Kalau saya mau pindah lajur misalnya, iya tentunya saya tengok kiri tengok kanan. Kadang-kadang lihat spion juga. Bahkan biasanya saya nengokin kepala untuk ngasih tanda orang di belakang saya bahwa ini orang lihat ke kanan atau ke kiri, dia mau belok, mau pindah lajur. Meskipun jarak pandang saya 80 meter ke depan, saya tetap memperhatikan keadaan kiri kanan. Bukan berarti 80, saya melihat ke depan, udah ngeliatin depan aja tanpa memperhatikan kiri kanan, enggak. Saya perhatikan kondisi jalan di kiri kanan saya. Kenapa? Karena kalau kita nggak perhatikan itu berbahaya, terutama kita yang naik motor nih. Ini misalnya saya naik di samping bis ini, saya tuh ngejaga-jaga jangan sampai ada orang nyebrang dari depan bis itu. Perhatiannya ke situ, hati-hati banget tuh. Oke. Saya tetap memperhatikan situasi kiri kanan saya. Bukan kadang-kadang dengan melihat langsung, tapi biasanya most of the time, tapi biasanya mayoritas saya melihat dengan yang namanya menggunakan peripheral vision atau averted vision. Averted vision itu adalah melihat dengan ekor mata. Misalnya sekarang Anda bisa coba, misalnya sekarang ini Anda lagi nonton ini misalnya ya, coba Anda lihat satu titik di depan Anda, entah itu pokoknya Anda coba lihat satu titik di depan Anda. Anda perhatikan titik itu, fokus ke titik itu. Pasti Anda masih bisa melihat apa yang ada di kiri kanan Anda. Pasti itu.
sebelah kanan Anda pas, apa yang terjadi, kiri kanan Anda apa, Anda bisa lihat itu. Nah, itu yang namanya peripheral vision atau melihat dengan menggunakan averted vision. Jadi ketika jarak pandang saya 5 detik ke depan, itu saya tidak hanya memperhatikan kondisi di depan, tapi juga saya tetap perhatikan kiri kanan saya. Caranya dengan menggunakan yang namanya averted vision. Kita bisa melihat dengan ekor mata. Jadi saran saya, Anda coba gunakan konsep jarak pandang ini, dan disesuaikan dengan kondisi Anda pribadi. Tidak harus 5 detik, saya pakai jarak pandang 5 detik karena alasan saya tadi. Anda mungkin punya dasar yang beda, bisa aja 3 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, tergantung kondisi fisik Anda. Kemudian juga yang penting adalah tergantung dari kondisi rem motor Anda, rem kendaraan Anda. Bisa dicoba mulai menggunakan konsep jarak pandang ini. Oke, terima kasih udah dengeran obrolan ini. Kita akan ngobrol di lain waktu. Jangan lupa like and subscribe. Dan ride safe.